Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Di video kali ini kita akan mereview sebuah receiver parabola yang sebelumnya ini juga sudah pernah kita unboxing, linknya terdapat di pojok kanan atas. Sebuah receiver parabola yang harganya cukup terjangkau, worth it, value for money, dijual di bawah harga Rp300.000 saja. Walaupun harganya murah, namun memiliki fitur yang cukup lengkap dibandingkan dengan receiver lain yang berada pada range harga yang sama. Dalam paket penjualannya, kita mendapatkan sebuah adaptor dengan output 12 volt 1 ampere, standar colokan di Indonesia, EU plug-in, kemudian untuk housingnya ini terbuat dari plastik. Yang membedakan receiver ini dengan receiver lain yang berada pada range harga yang sama, di mana dilengkapi dengan infrared eksternal atau eksternal infrared. Dan untuk eksternal infrarednya ini sudah disertakan dalam paket penjualannya, jadi tidak perlu dibeli secara terpisah. Ini apabila kita beli secara terpisah, range harganya berada pada range harga Rp70.000, cukup mahal juga ya. Dengan adanya eksternal infrared ini, maka receivernya bisa kita tempatkan di mana saja. Kabelnya pun ini juga cukup panjang. Remote control yang digunakan desainnya adalah seperti yang terlihat, terbuat dari material plastik cukup solid, jadi tidak ringkih. Begitu juga pada saat kita genggam, ini juga cukup nyaman. Tombol-tombolnya pun juga cukup empuk. Nah, ini merupakan receivernya. Receivernya ini seperti yang terlihat ya, ukurannya itu hanya satu telapak tangan saya saja. Pada sisi bagian atas banyak ventilasi udaranya, dan ini merupakan bentuk front panelnya. Terdapat tombol power, channel up, dan channel down. Tidak terdapat tombol menu ataupun tombol OK. Dan ini ada juga di sini LED displaynya. Jadi pada saat kita menggunakan receiver ini tidak harus menggunakan eksternal infrared ini. Kemudian pada sisi bagian kanannya terdapat slot, namun slotnya ini adalah slot dummy saja, artinya tidak dapat digunakan. Jadi ini bukan merupakan slot untuk kartu tayang ya. Kemudian pada sisi bagian kirinya terdapat dua buah port USB. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakangnya. Pada sisi bagian belakangnya ini terdapat port untuk adaptor, kemudian port untuk AV out, sangat berguna sekali untuk televisi tabung, kemudian port HDMI RS232 untuk servis atau perbaikan apabila terjadi kerusakan secara software dari receiver ini, kemudian port untuk display. Nah, port untuk display ini adalah tempat di mana kita mencolokkan eksternal infrared ini ya. Kemudian sudah pasti juga terdapat port untuk LNB in. Nah, ini merupakan pada sisi bagian belakang atau bagian bawahnya. Pada bagian bawahnya ini terdapat ventilasi udara, lagi-lagi jumlahnya sangat banyak. Ventilasi udaranya ada pada sisi bagian bawah, pada sisi bagian atas. Dengan adanya ventilasi udara yang sebanyak ini, sirkulasi udara menjadi lancar sehingga tidak akan terjadi overheat. Nah, lalu untuk terkoneksi ke jaringan internet, seperti yang kita lihat di sisi manapun kita tidak dapat menemukan adanya LAN port. Jadi untuk terkoneksi ke jaringan internet tersebut kita harus menggunakan USB Wi-Fi dongle. Namun untuk USB Wi-Fi dongle-nya tidak disediakan dalam paket penjualannya, jadi harus kita beli secara terpisah. Nah, untuk USB Wi-Fi dongle-nya, chipsetnya itu adalah MT7601. Nah, ini merupakan salah satu contohnya. Baik, selanjutnya kita akan coba nyalakan receiver ini untuk melihat fitur apa saja yang dimilikinya, kelebihan dan kekurangannya. Semoga saja ini sesuai dengan ekspektasi kita. Setelah dinyalakan, untuk proses booting receiver ini termasuk cepat. Hanya butuh waktu 15,1 detik saja. Untuk tampilan user interface tidak ada bedanya dengan receiver lain yang memiliki range harga yang hampir sama. Simple, kurang menarik, kaku, namun tetap informatif. Untuk memudahkan menentukan acara yang ingin ditonton, terdapat fitur EPG, tersedia maksimal untuk 7 hari ke depan. Selain itu juga terdapat fitur audio, yaitu fitur multilingual apabila tersedia memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Untuk perpindahan antar channel terdapat dua pilihan, yaitu freeze dan black. Yang kita lihat sekarang ini adalah pilihan freeze. Untuk perpindahan channel dengan menggunakan protokol CC Cam, muncul notifikasi scramble yang sedikit mengganggu. StarSat SR400 Pro memiliki tampilan menu yang biasa saja dengan pilihan sebagai berikut. Dimulai dari tab paling kiri yaitu Installation, Edit Channel, Setting, Network, dan Expansion. Berikut tampilan lengkapnya.
Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet, membutuhkan Wi-Fi dongle dengan chipset MT7601. Menurut saya kayak mubadir dan setengah-setengah, karena ya receiver ini mendukung aplikasi YouTube, di mana YouTube dapat diputar dengan lancar jika memiliki internet yang cepat dan stabil. Sebaiknya adalah minimum 10 Mbps. Oh, I wasn't talking about your hair. I was just saying in general that Selain YouTube juga terdapat aplikasi Weather yang berguna sebagai ramalan cuaca. Ketika kita sudah melandaikan kasus dalam Tidak kalah dengan receiver premium, StarSat SR400 Pro juga mendukung IPTV seperti Local IPTV, Extreme, Sport TV, Doktor IPTV, dan MeHD Fisik IPTV. Selain Local IPTV, maka membutuhkan akun berlangganan. Juga terdapat fitur DLNA Render, mirip seperti mirroring, di mana kita bisa menampilkan video yang kita putar pada smartphone di layar televisi. Pastinya receiver ini juga mendukung berbagai macam protokol, seperti CC-Cam, New.js, dan Canal. Untuk CC-Cam dapat diinputkan sampai dengan 16 server. Untuk kelancaran protokol tersebut, seperti CC-Cam, terdapat fitur TS Delay, di mana fitur TS Delay ini nilainya dapat diatur, sehingga mendapatkan audio dan video yang lebih lancar. Protokol CC-Cam pada receiver ini cukup lancar, tidak kalah dengan receiver lain dengan harga yang lebih mahal. पूरे दिन ये काम करने के लिए उसके पास होनी चाहिए एक सुपर ह्यूमन की ताकत. Selain protokol yang disebutkan di atas, receiver ini juga mendukung BIS-K, Crypto, Powerful EMM, Powerful, dan Thunderbird. Sayangnya receiver ini tidak mendukung audio dengan format AC3, sehingga untuk channel-channel dengan format audio tersebut menjadi bisu. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut, lalu disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift, yang sangat berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. StarSat SR400 HD Pro tidak mendukung Auto BIS dan Auto Powerful, jadi keynya harus diinputkan secara manual. Walaupun demikian sedikit terbantu, untuk SID-nya dapat dilihat dengan menekan tombol info pada remote control. Jepang mengalami lonjakan jumlah kasus harian COVID-19 baru. Setelah di-upgrade ke firmware terbaru, receiver ini mendukung untuk channel-channel dengan format T2MI, seperti yang terdapat pada satelit Yamal 601. Selain T2MI, pada satelit ABS-2 C-band, saat menginputkan transponder multistream, itu dapat dilakukan. Namun sayangnya sinyalnya tidak keluar, padahal pada receiver lain lock dan berjalan normal. Receiver ini tidak mendukung AVS+, jadi bagi yang suka channel-channel AVS+ yang terdapat pada satelit CinaSat 6A dan 6B, receiver ini bukanlah pilihan yang tepat. Tidak mendukung kodek 422 dan tidak terdapat fitur web server atau SAT-to-IP, sehingga tidak dapat dikoneksikan ke smartphone, laptop, ataupun PC. Mendukung feed siluman yang terdapat pada satelit AsiaSat 5 C-band. Walaupun termasuk receiver dengan low budget, namun tunernya cukup sensitif. Terdapat 8 mode pencarian, yaitu satelit, multisat, blind, TP, multi-TP, super blind, super satelit, dan super TP. Murah tidak selalu identik dengan murahan. Receiver ini juga dapat digunakan untuk memutar video Full HD, musik, ataupun menampilkan foto ke layar televisi. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Receiver StarSat SR400 HD Pro merupakan receiver termurah mendukung T2MI. Walaupun tidak mendukung Auto BIS dan Auto Powerful, receiver ini tetap dapat diandalkan. Stabil pada protokol CC-Cam,
dapat digunakan sebagai media player, memutar YouTube, dan memiliki tuner yang cukup sensitif. Di samping itu memiliki eksternal infrared, sehingga penempatan receiver ini bisa di mana saja. Dibanderol dengan harga Rp270.000 sampai dengan Rp300.000, receiver ini merupakan pilihan yang tepat untuk pengguna yang memiliki low budget namun tetap mendapatkan fitur yang terbaik. Demikianlah video full review receiver StarSat SR400 HD Pro. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.